Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Andika Setiawan, your amazing mentor di channel kesayangan teman-teman, Andika Setiawan Channel. Pastikan subscribe, like, comment, and share, karena ini kita akan bahas sesuatu yang seru banget nih. Sesuatu yang apa ya, lu jadi bisa mendeteksi kebohongan. Nah, kira-kira mau nggak ya kalau lu nih yang lagi deketin cewek ya kan, lagi pengen ta'arufan, pengen menikah, atau Anda sedang didekatin oleh cowok ya yang pengen mengajak Anda ke pelaminan gitu kan, Anda pengen lihat dia bohong atau kagak. Nah, saksikan terus. Ini kita akan bahas cara mendeteksi kebohongan. Hehehe, stay tune. Alright guys, kita akan bahas ilmu komunikasi nih sebenarnya dalam konteks scale up ya Ramadan. Anda jadi punya ilmu komunikasi yang lebih setiap harinya ya. Setiap hari kita akan bahas ilmu-ilmu yang bisa implementatif supaya scale up Ramadan, supaya Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Dan mudah-mudahan kita juga bisa bareng-bareng bangun masjid ya, bangun pesantren, penghafal Quran, muslim billionaire. Pengen? Yuk deh kita bareng-bareng ya. Apalagi kalau kita bisa bareng ke sana ya. Setelah lebaran ya, kalau mau kita ke sana silaturahim ke Masjid Penghafal Quran. Alright guys, kita akan bahas cara mendeteksi kebohongan. Siapa di antara Anda yang sering bukan merasa ya, tapi Anda sering dibohongin orang gitu ya. Anda udah mulai percaya sama orang, terus tiba-tiba gue kena lagi nih, gue dibohongin lagi nih. Atau Anda ketika Anda nih sekarang lagi ta'arufan, yang lagi mau jalan sama laki atau perempuan yang ingin menikah gitu ya, Anda bisa loh sebenarnya tahu dia ini ngomong bohong apa bener sih gitu. Atau buat Anda sudah menikah ya, suami Anda, istri Anda ya pulang malam gitu kan, ngakunya habis dari pengajian, ternyata misalnya habis dari pijat plus-plus, itu bisa ketahuan. Nah, ada ilmunya ya. Jadi ini kita bahas dalam sebuah ilmu namanya NLP. Apa? NLP ini adalah Neuro Linguistic Programming. Ini sebuah keilmuan yang saya pelajari sejak tahun 2008 Januari saya mulai. 2007 saya berniat untuk belajar. 2008 Januari saya ketemu trainer NLP. Saya belajar terus tahun penuh. Saya belajar, saya mastering myself in NLP, Neuro Linguistic Programming. Dan kenapa saya pengen belajar NLP? Karena saya pengen menjadi pengusaha. Saya latar belakang dokter, tapi saya pengen jadi pengusaha. Dan buat lo nih yang berbisnis, ngerti ilmu ini salah satu keilmuan aja dari NLP. Ini keren banget supaya lu tahu nih, ini calon partner lu ya, calon customer lu ini bohong kah, beneran kah, atau gimana, itu bisa kelihatan. Karena NLP talks about how your brain works. NLP ini bicara bagaimana otak lu atau pikiran lu ini bekerja. Lu beli handphone, beli iPad, lu dapat buku manual instruksinya, betul nggak? Ya, kalau ada troubleshooting, kalau rusak, lo harus pencet apa, melakukan apa, ya reboot, restart dan seterusnya ada. Tapi when you have your brain, lo punya otak lo punya otak nggak? Mudah-mudahan punya ya. Lo punya pikiran. Ketika lo lahir, lo nggak punya manual instruction booknya. Ada sih Al-Quran, yes, this is life instruction book. Lo what things to do-nya lo ada di sini. Tapi kalau kita bicara, oke, ketika lo lagi baper, ketika otak lo lagi error, apa sih yang harus lo lakukan? Nah, NLP membahas itu. Dan salah satunya adalah kita bahas bagaimana cara Anda mendeteksi kebohongan. Itu dilihat dari mata. Lihat dari mana? Mata. Karena mata ini adalah jendela hati. You bisa melihat dari sekian banyak teknik sebenarnya. Ini salah satu teknik yang pengen gue share ya di sore hari ini sambil menjelang berbuka ya, kita belajar bareng. Ya, ini namanya eye accessing cues, di mana mata kita itu kan ada otak, ada mata, ini kan ada sarafnya kan bersilangan. Nah, ini anatominya lah. Nah, sebenarnya itu jadi gerak bola mata itu menunjukkan apa yang ada di otak lu, apa yang di pikiran kita. Buat Anda yang punya anak, nah ini bisa Anda belajar ini ya. Anda bisa melihat anak ini bohong apa kagak. Anda ya pokoknya siapapun, nah lu suami cek ke istri, istri bisa cek ke suami. Makanya sekarang kalau yang nonton bareng istri atau bareng suami ya, jangan langsung setelah nonton ini langsung setiap ngobrol saling melotot-melototan supaya ngeliatin gerak bola matanya kemana. Oke? Nah, kita akan bahas. Sekarang ada lihat di layar sekali ini ya. Nah, jadi teman-teman ya, ada namanya eye accessing cues. Dari mata kita tuh mengakses kemana ya. Nah, Anda lihat nih sekarang ada sebuah gambar ya. Anda melihat gambaran ini adalah gambar orang di hadapan Anda ya, orang di hadapan Anda. Nah, jadi kita lihat sekarang mata itu gini kan,
panca indera itu ada 5. Ya, kalau dalam NLP itu ada VAKOG. V adalah visual, A itu auditory, visual itu apa yang Anda lihat, A itu adalah auditory, K adalah kinestetik, rasa, raba, ya. O, olfactory, olfactory itu adalah penciuman, G, gustatory itu pengecapan. Nah, itu gustatory. Nah, kalau bicara mata, ya mata kan nggak mencium, nggak menjilat, nggak mengecap gitu kan. VAKOG. Nah, otak kita ini mengakses kapan visual, kapan auditory, kapan kinestetik, dan mata kita itu menunjukkan otak kita ini sedang mengakses ke visual kah, auditory kah, ke kinestetik kah. Ya, nah kalau mata kita cenderung ke atas, ya mata kita ngelihatnya ke atas, bola mata kita menggelinding, nggak bergeraknya ke atas gitu, bukan menggelinding ya, horor banget gitu. Melihatnya ke atas itu lagi mengakses visual, ya submodalities memori visual, ya gambaran visual, bukan harus memori, bisa jadi konstruktif, nanti saya akan jelaskan kepada teman-teman. Ya, kalau dia ngeliriknya ke kanan ke kiri sejajar dengan telinga, dia lagi mengakses auditory, pendengaran. Ya, kalau dia aksesnya Anda lihat, kalau dia ke bawah kanan, ya, kalau dia ke bawah kanan itu dia, kalau gambar di sini dia internal dialog. Kalau Anda melihat ke orangnya gitu ya, berarti kalau saya itu lagi feelings, Anda ngelihatnya itu berarti ke kiri Anda gitu ya. Itu adalah saya lagi mengakses feelings. Feelings itu apa ya? Perasaan. Ya, saya akses perasaan. Nah, kalau Anda ngelihatnya kiri Anda kan, lihat gambar kiri Anda, tangan kiri. Nah, kalau saya aksesnya kanan. Kalau saya lagi aksesnya ke sini, ya kiri bawah, saya lagi internal dialog nih. Saya lagi ngobrol sama diri saya. Oke? Nah, sekarang kita bahas. Atas V, kiri kanan sejajar telinga A, ya, ini adalah feelings, ini adalah internal dialog. Ya, atau auditory digital. Nah, kita bahas yang visual ke atas dulu ya. Kalau melihatnya ke atas kanan ya, itu adalah saya lagi mengkonstruk, saya lagi membangun sebuah gambaran. Saya sedang menciptakan, mengkonstruksikan sebuah gambaran. Kalau saya melihatnya ke kiri atas, gitu, kelihatan nggak mata saya kan? Ya, kayak kanan dia lagi konstruktif. Kalau saya lagi ke kiri atas, saya lagi remembering, lagi mengingat sesuatu, mengingat sebuah memori, sebuah gambaran. Contoh ya, sekarang coba Anda perhatikan. Ini masih bisa konsentrasi kan, maupun perut lapar? Nggak lapar lah ya, udah biasa puasa insya Allah. Dan jadikan puasa yang terbaik ya, setelah Ramadan. Contoh misalnya gini. Buat Anda yang sudah menikah, ya, buat Anda yang sudah menikah, yang belum, ketahuan dari gerak bola matanya. Ya, coba deh ketika Anda menikah 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, masih ingat nggak? Ya, pakaian Anda itu warnanya apa? Ya, pakaian istri Anda waktu itu mempelai ya, pakai warna apa? Saya coba mengingat. Nah lihat nih, mata gue langsung otomatis ke sini kan. Gue lagi, gue pakai base cap warna hitam, terus pakai kain songket warna ungu, tanjak ungu, terus bini gue itu pakai baju putih, akad nikah di rumah di Palembang. Nah, itu gue langsung memori kebayang tuh, gue duduknya di sini itu dan seterusnya. Itu gue lagi meremember sesuatu. Ya, tapi ketika lu nanya gue nih, atau gue tanya lu dulu nikah gimana ceritanya, ya, terus gue ngeliatnya, gue menikah itu, nah, gue lagi menciptakan sebuah gambaran, gue lagi mereka-reka, gue lagi berusaha membohongi lu nih, karena akses gue ke sini, ya, lihat gambar ya, gue lagi mengkonstruk, ya, lu ngeliat ke kiri lu gitu kan, berarti kan, kalau gue dari gue sisi kanan gitu, lu ngeliat kiri lu kan gitu, nah, kalau Anda melihat orang seperti ini, Anda gali, Anda coba bertanya dengan jawaban yang harusnya dia ingat-ingat, tapi dia delik mata dia, gerak bola mata dia ke arah kanan atas, dia sedang membuat sebuah gambaran baru artinya. Ya, dia sedang membuat sebuah gambaran baru. Coba kita contoh lagi ya, misalnya gini, Anda ingat nggak? Anda ingat nggak? Ya, Anda dari mana gitu kan? Tanya. Kan itu kayak pertanyaan, kalau Anda bisa lihat bola matanya. Saya dari pengajian, tapi dia sebenarnya nggak kesini. Saya dari pengajian, ya. Padahal dia mungkin di tempat yang lain, pijat plus misalnya begitu. Ya, kalau tadi saya dari pengajian, nah ini berarti benar nih. Berarti dia lagi mengakses memori dia. Ya, atau kita latihan ya. Misalnya nih, Anda lagi kecil, ingat nggak? Bukan warna rumah, warna kamar di rumah orang tua Anda, rumah ketika Anda kecil itu warnanya apa?
Oke, nah saya langsung ke sini aksesnya kan. Oke, gue ingat warna kamar gue biru, ada poster Shaquille O'Neal lah, ada Dominic Wilkins basket lah, warna lemarinya ini. Nah, itu gue langsung inget tuh. Ya. Nah, sekarang coba kamar lo lagi kecil, ya, coba lo cat. Ya, tadinya kan kalau kamar gue biru, nah kamar lo warna apa? Gue nggak tahu, putih atau hijau atau apa. Sekarang ganti catnya. Bayangkan warna kamar rumah Anda, ya, itu jadi catnya warna batik misalnya. Oke, gue ngebayangin kamar gue lagi kecil jadi batik. Oke, nah kan tadinya warna kamar gue biru. Nah, gue sedang menciptakan gambaran kamar gue jadi batik. Nah, itu lagi meng-creating sebuah gambaran. Ya, jadi ada kecenderungan kalau dia menciptakan sebuah gambaran bukan meremembering, bukan mengakses memori, bisa jadi dia bohong. Nah, ini hanya salah satu kalibrasi. Banyak kalibrasi yang lainnya, body language, gesture dan seterusnya. Tapi dari mata ini sudah sudah bisa sangat menunjukkan. Ya, nah itu dari visualnya. Nah, sama. Ada orang-orang yang aksesnya lebih ke auditory. Ya, kalau dia auditory yang lirik ke kiri ke data sejajar dengan telinga, dia lagi remember suara, lagi mengingat suara. Ini kalau ini lagi mengkonstruk sebuah suara, ya, constructing sounds never heard before kalau sini tulisannya, ya. Jadi misalnya gini, Anda ingat dong suara ibu Anda, oke? Ingat, oke. Ketika ibu Anda ngomong I love you misalnya, kebayang, ya. Nah sekarang coba, Anda ingat suara teman Anda, sahabat Anda lagi SD misalnya, oke. Ya, saya punya teman dulu SD, dia juara kelas, pokoknya canggih lah, saya ingat suaranya. Oke. Nah, sekarang ganti suara sahabat Anda dengan suara Donald Bebek. Nah, gitu. Nah, saya aksesnya pasti ke sini. Kecenderungannya seperti itu. Ada yang kadang kebalik memang untuk kasus-kasus tertentu karena memang dia istilah kata dia itu punya trauma tertentu dengan masa lalu sehingga ketika dia ingin mengakses memori terutama itu ditolaknya misalnya. Ada, cuma nggak banyak. Itu kasus-kasus tertentu, kasuistik saja. Nah, jadi kalau kita bicara orang yang cenderung mengaksesnya auditory, sama ketika gimana ceritanya kemarin lu ketemu klien. Terus dia cerita begini, oh ya kemarin dia cerita bahwa, nah dia tuh lagi ngarang kalau lo aksesnya ke konstruk, kebayang maksud gue ya. Nah kalau gue aksesnya ke sini, ya kemarin gue ketemu orang, dia cerita kalau dia itu sebenarnya perlu sih produknya tapi dia belum punya duitnya. Nah gue lagi remembering, jadi bener tuh gue lagi menceritakan apa yang terjadi kemarin. Kebayang ya teman-teman ya. Nah jadi teman-teman bisa mengakses, bisa mengkalibrasi. Ya, ini orang kira-kira lagi mengingat atau lagi menciptakan sebuah cerita. Ya, berikutnya kalau gue lagi mengakses ke kanan bawah gue, berarti lo ngeliatnya ke kiri gitu kan, lihat gambar ya. Berarti ke kirinya lo tuh feelings. Gue lagi mengakses emosi, mengakses feelings, rasa. Biasanya orang kalau lagi sedih, berarti dia agak cenderung ngeliatnya ke bawah, kan nggak ada, nggak ada ngeliat ke atas gitu. Kebayang maksud gue? Ya, nah jadi kalau, nah ini prakteknya implementasinya bagaimana? Contoh misalnya Anda punya anak Anda lagi nangis misalnya, ya. Nah Anda pengen scale up Ramadan, scale up communication skill Anda kepada anak Anda. Dia lagi nangis, anak kecil nih. Ya, dia langsung Anda angkat, langsung itu lihat tuh. Burung tuh, ada burungnya Bapak tuh, gede tuh, bulunya lebat tuh, burung di kandang tuh gitu. Ya, langsung Anda angkat. Dia tadinya sedang mengakses rasa sedih, langsung terinterrupt gitu ya, terinterupsi, langsung akses ke visual. Yang tadinya akses ke emosi sedih, dia nggak akses lagi, berhenti nangisnya. Nah, itu salah satu implementasi dari akses feelings tadi. Dan terakhir adalah kiri bawah, auditory digital, internal dialogue. Ya, kiri bawah saya ya, kalau Anda ngeliatnya ke kanan gitu, ini kiri bawah saya. Jadi Anda ngeliatnya kan kanannya Anda gitu, lihat gambar ya. Nah, biasanya kalau saya lagi ngobrol sama diri saya sendiri, aduh gue kayaknya nggak bisa deh. Atau oke, gue harus bisa, gue bisa. Atau coba 4 kali 3 berapa? Nah, ini biasanya cenderungnya internal dialogue, oke 12. Nah, itu ke sini. Nah, jadi kalau Anda bisa mengkalibrasi nih orang lagi ngomong sama diri sendiri, oke Anda berikan waktu sejenak. Nah, itu Anda bisa mengkalibrasi, ya. Nah, itu adalah internal dialogue. Ya. Nah, tapi kalau kita bicara cara mendeteksi kebohongan, tadi yang paling sering kita deteksi adalah ketika dia tadi visual atau auditory. Kalau ke sini remember, kalau ke sini ya constructing, ya Anda sedang meng-creating sebuah gambaran. Dan dengan begitu Anda jadi tahu ini orang benar nggak, teman bisnis Anda benar nggak, teman
yang akan menjadi teman hidup Anda ini bohong nggak? Anda bisa mendeteksi. Selamat mencoba, selamat belajar, selamat melatih. Tapi jangan ya gara-gara video ini Anda sekarang saling curiga sama suami Anda, sama istri Anda, sama calon mertua Anda. Wah, ini malah terjadi pertumpahan darah. Jangan sampai ya. Ya, scale up Ramadan ini menjadikan Anda memiliki sebuah hidup yang lebih amazing because of you decide, Anda memutuskan untuk belajar lebih amazing lagi di bulan suci Ramadan ini. Ya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan kalau Anda ingin lebih amazing lagi kehidupan di Ramadan ini, ya pastikan dukung gerakan Gizi Santri yang kami sedang galang, yang sedang kami lakukan. Gerakan Gizi ini memberikan makanan-makanan terbaik, ya gizi santri terbaik untuk para santri penghafal Quran, santri yatim, ya sehingga pahalanya bisa mengalir terus buat Anda semua. Ya, yuk langsung ya klik link di bawah ini atau subscribe di kolom deskripsi, ya ada linknya di situ. Ya, kita sukseskan gerakan Gizi Santri. Saya Andika, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow.